Silakan sih Sedi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari Minggu ini cukup cerah ya, kebetulan ya. Alhamdulillah suasana segar juga. Ini kebetulan saya lagi di salah satu tempat nih. Tidak panas, tidak dingin ya, biasalah standar ya. Apalagi mengingat pembicaraan hari ini diskusinya agak seru nih. Nah ini tentang apa namanya penerapan new normal dalam dunia usaha dan perekonomian. Karena semua orang itu udah lagi ngebahas ini ya, kayaknya nggak ada salahnya kalau misalkan PSI juga mengatakan ini. Ini terutama dari DPC Serpong nih acaranya webinar dari DPC Serpong. Tapi kami atas nama PSI Tangsel semua bekerja sama menyukseskan untuk acara ini. So, kita mulai ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai diskusi ini gitu ya, mungkin beberapa teman-teman mengetahui, Brosis mengetahui bahwa kami baru saja kehilangan salah satu perwira kami lah, gitu ya, orang yang sangat kami hormati dengan perjuangannya, gitu ya. Muncul juga sih beritanya di kompas.com, di beberapa channel media, gitu ya. Itu adalah Bro Aji Brotokusumo. Nah, beliau mungkin sekilas sedikit ya. Beliau lahir di Semarang 14 Juli 1972, berarti saat ini beliau meninggal dalam usia 48 tahun. Dan beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangsel dari fraksi PSI untuk periode 2019 sampai 2024. Dan posisi beliau sendiri itu adalah Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan. Ini cukup pukulan bagi kami karena beberapa teman-teman juga sudah bercerita bahwa beliau masih membalas WA itu di jam 22.40 di hari Kamis, tiba-tiba di jam 23.40 sudah dikabarkan meninggal dunia. Sebelum memulai diskusi ini, ada baiknya kita sedikit berdoa untuk beliau. Mungkin ya saya sih nggak bilang mengheningkan cipta, tapi ada baiknya kita menundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin kami beragama Islam bisa membaca Al-Fatihah ya, dan berdoa untuk beliau. Sekitar 1 menit ya teman-teman ya. Mari kita menundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Amin ya robbal alamin. Semoga beliau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman juga sehat semua. Mari kita mulai dengan penuh semangat. Ini udah banyak banget nih ternyata yang masuk ya. Welcome loh semua Brosis. Perkenalkan nama saya Nurul Hediasfi. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua DPRD Rengas Ciputat Timur. Tapi jangan panggil Nurul karena saya jarang menolak untuk Nurul. Panggil saya Hedi. Ya. Rata-rata memanggil saya Bro, tapi saya terima karena kumis saya hilang, udah diambil sama Bang Bewek. Oke, kalau begitu kita mulai. Bang, salam peace. Oke. Apa sih judulnya? Ini agak unik nih. Penerapan new normal dalam dunia usaha dan perekonomian. Jadi kalau semua orang bertanya, sis, new normal tuh bahasa Indonesianya apa ya gitu. Di beberapa surat edaran kementerian itu ada new normal adalah masa adaptasi baru gitu ya. Ada yang bilang situasi normal yang baru. Apapun itu sebenarnya ini supaya orang itu sebagai bangkit lagi gitu ya. Dari sisi kemarin-kemarin nih mungkin kalimatnya karena COVID kita melemah. Gitu. Saya sih yakin sebenarnya nggak melemah, cuman ada perubahan perekonomian dari sisi yang kita biasanya fokus dengan big, sekarang udah mulai ke small and details gitu. Tapi bagaimana sih small ini menjadi big? Nah itu sih kayaknya aku melihatnya bahwa dunia usaha dan perekonomian seperti apa sih yang harus diterapkan di new normal ini gitu. Pembicaranya sih ada dua ya gitu. Yang pertama itu
saya mau memperkenalkan Bro Asmi Abu Bakar gitu. Kalau melihat detailnya sih luar biasa nih, kayaknya. Baru kayaknya nih gitu. Ya, jadi teman-teman mengingatkan saya, pokoknya itu harus detail ya. Ya, saya detailin deh gitu ya. Jadi Bro Asmi Abu Bakar ini lahirnya di Aceh, tepatnya di kota yang ada kopinya gitu ya. 3 Maret. Jadi zodiaknya Pisces ya, teman-teman ya. Umurnya udah 48 tahun gitu. Nah, beliau ini apa namanya? Kuliah keren lah di Institut Teknologi Indonesia, jadi aktivis gitu ya. Kemudian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang terletak di Tangerang Selatan. Dengan latar belakangnya beliau gitu, bahwa beliau ini nih apa namanya, kalau kalimat orang tuh majemuk, berbagai macam budaya udah masuk ke beliau gitu ya. Tapi ada yang satu yang orang nggak tahu sebenarnya. Bang Asmi ini mulai UMKM-nya tuh dari tukang buku. Benar nggak Bang? Halo Bro? Nah, tukang buku. Bagaimana membantahnya itu? Jadi sebenarnya nih, gue dulu tuh, ya sebentar ya, maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi sebenarnya saya tuh dulu tukang beli buku di daerah Blok M. Cuman dulu kayaknya Bang Asmi bukan yang pakai bewok, jadi gue nggak kenalin. Atau pas di UI, kayaknya pas ngelewatin ke daerah-daerah Kober, gue nggak kenalin juga tuh. Tapi benar bahwa Bang Asmi ini mulai merintis karena correct me if I'm wrong ya Bang. Abang merasa bahwa buku itu adalah benar-benar bisa membuka wawasan, jendela tentang dunia, tentang kemanapun. Kayaknya kalau baca buku tuh bisa tenggelam dan bisa berpikir lebih dalam lagi. Dan mungkin karena buku itu akhirnya Bang Asmi jadi UMKM-nya lebih ke buku. Benar nggak Bang? Benar. Benar. Terus cita-citanya Bang Asmi sampai sekarang belum jadi. Karena Blok M keburu kebakaran ya Bang. Masih belum kebakar. Oke. Enggak, jadi artinya adalah Bang Asmi kepengen supaya Blok M itu menjadi pusat buku terbesar di Asia Tenggara. Betul ya Bang? Nah itu kalau itu gue bener tuh. Gitu. Tapi untuk detailnya nanti Bang Asmi boleh perkenalan. Pembicara kedua, nah ini gue pas dengar awal namanya, saya pernah dengar awalnya tuh saya pikir dia berkaitan dengan pesawat. Karena udah dirgantara gitu. Waduh. Tapi apa namanya ya, kita lihat lah ya beliau ini kalau dengar telisik-telisik nih, saya sih males Mas Bro Koko tuh baca dari Wikipedia gitu. Kayaknya indah banget kalimatnya. Tapi beliau ini memang memulai segala sesuatu dari jurnalistik. Ini beliau ngomong langsung di depan saya nih, jadi saya masih catat itu. Dari jurnalis, beliau melihat segala macam hal yang kayaknya kok nggak pas, nggak ini gitu. Akhirnya beliau melihat bahwa, oh kayaknya saya mau jadi membuka sebuah perusahaan yang bergerak benar-benar mengedukasi masyarakat tentang communication. Dan beliau membuka Oval Communication. Salah satu yang terkenal banget yang beliau lakukan itu adalah memberikan cuti 6 bulan yang membuat iri seluruh wanita yang lagi hamil dan membuat para perusahaan pada bete sama dia gitu kan. Kenapa? Sekarang tuh paling gede itu ya, mungkin teman-teman tahu perusahaan air mineral yang saya tidak sebutkan namanya, itu memberikan cuti paling banyak 4 bulan. Kenapa saya tahu? Saya pernah jadi konsultan di tempatnya dan mereka happy banget 4 bulan untuk cuti di rumah menikmati gitu ya. Tapi beliau memberikan satu hal yang baru, inovasi baru adalah 6 bulan. Bahkan kemarin pada saat beliau cerita-cerita sama kita, beliau berpikir bahwa bapaknya seharusnya juga cuti. Nah, mati lah itu perusahaan sama bete kayaknya dia. Tapi nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena yang namanya pengusaha itu harus berpikir out of the box. Kalau perlu nggak ada boxnya sama sekali. Betul nggak Bro Koko? Ya, betul. Nah, tapi sebelum masuk gitu ya, kita silakan dulu nih, kita perkenalkan dulu, kita dengarkan dulu gitu ya tentang Bro Asmi. Aku minta mungkin sekitar 2-3 menit lah ya Bro ya, untuk menjelaskan kepada teman-teman gitu tentang Bro Asmi sendiri. Ini kan tadi dari sisi aku, baru kemudian dari Bro Koko. Boleh ya? Saya persilahkan Bro Asmi. 2 menit ya. Jangan lebih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Si Saidi yang saya hormati, sayangi Bro Kokok ya. Juga kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi salam keren untuk kawan-kawan DPC Serpong dengan acaranya pada malam ini. Tentu pandemi ini membawa perubahan besar ya. Ada tatanan baru yang harus kita jalani. Yang sebelumnya berbeda sama sekali. Masyarakat pun terbelah pada hari ini ya, antara yang optimis sama yang pesimis. Alhamdulillah kawan-kawan di PSI walaupun baru beberapa hari yang lalu kehilangan satu kader terbaiknya, satu anggota dewan terbaiknya, Bro Aji Kristi Bromokusumo. Tapi itu tidak melunturkan semangat kita, tidak membuat kita menjadi bagian dari masyarakat yang pesimis menghadapi tatanan kehidupan baru saat ini. Berangkatnya Bro Aji duluan meninggalkan kita, justru menambah semangat kita untuk bekerja lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Ya, jelas pada saat ini kita masyarakat menghadapi pandemi, ada yang pesimis dan optimis. Ya, mudah-mudahan malam ini kita lewat acara ini kita optimis menghadapi pandemi ini. Jadi kita semangat, kan begitu. Nah, karena saya diminta untuk menjelaskan tentang saya dengan latar belakang usaha yang pernah saya lakukan, saya akan bercerita sedikit. Memang betul, saya hampir lupa kalau tidak diingatkan itu. Jadi, saya kebetulan memang menginisiasi mendirikan satu pusat perbukuan di Blok M, ya. Itu yang namanya Bursa Buku Blok M. Nah, itu yang kasih nama juga saya. Dan yang berdagang pertama kali di sana memang saya. Memang pada waktu itu tempat masih kosong ya, belum ada pedagang sama sekali di basement paling bawah. Kalau di lantai atas yang Carrefour itu sudah terisi tentu karena ada pusat, ya ada Carrefour-nya itu ya. Tetapi lantai lain memang sepi sama sekali. Bagi saya melihat itu satu peluang sebetulnya. Bagi orang lain melihat tempat itu tidak baik, tapi saya kira ini adalah satu peluang bagi pedagang kaki lima sebetulnya. Pedagang yang dianggap tidak mumpuni. Yang sebetulnya kalau kita bicara data, hampir 97% sebetulnya ya pedagang yang dianggap tidak mumpuni ini yang kemudian menjadi bagian dari usaha dari bangsa Indonesia, kan begitu. Nah, jadi saya anggap itu peluang, kemudian mengambil momen tersebut untuk membuka usaha. Saya pertama kali buka, kemudian mengundang kawan-kawan pada waktu itu pedagang-pedagang buku bekas di Senen, ya, di Tanah Abang, waktu itu tergusur dari Kuitang. Saya lihat tentu mereka tidak terbiasa ya berdagang di mall. Nah, ini perlu pendampingan. Nah, perlu kemudian meyakinkan mereka bahwa berdagang di dalam mall juga bisa bertahan bahkan lebih baik daripada berdagang di pinggir jalan waktu itu di Kuitang ya, atau di beberapa tempat kaki lima lainnya. Bukan hal mudah memang untuk meyakinkan mereka bahwa usaha ini akan berkembang nantinya. Itu saya sebetulnya ini agak emosional menceritakannya karena itu bagian kisah hidup saya yang jarang sekali saya ceritakan. Bukan malu, tapi entahlah apa itu namanya ya. Karena itu membekas di saya. Saya sebetulnya pernah mempunyai gerai buku, toko buku sampai 15 toko buku, bahkan saya membuka beberapa di luar negeri, di Malaysia, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Itu sebetulnya hobi saya, dan saya melihat itu satu peluang besar waktu itu yang bisa mengangkat
harkat daripada pedagang-pedagang yang selanjutnya. Nah, itu yang saya pernah alami ya. Saya dampingi mereka untuk ikut pameran misalnya di Senayan agar mereka yakin bahwa mereka juga bisa berdagang dalam ruang AC, ya. Tidak ada debu. Selama ini dengan keringat dan debu mereka semangat. Tapi bagaimana berdagang dalam AC, kemudian harus membayar iuran setiap bulan, dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, itu pengenalan baru. Dan bagaimana melatih mereka untuk berdagang online pada saat itu juga ya. Jadi itu juga bukan hal mudah. Mereka biasanya berdagang dengan sangat tradisional sekali. Nah, itu beberapa hal yang mungkin saya ingin ungkapkan di awal daripada diskusi ini. Kayaknya saya udah lebih dari 3 menit ini ya. Jadi saya kembalikan dulu kepada Sis Heidi sebelum saya kebablasan jadi 15 menit. Silakan. Kita dengarkan Bro Koko. Ya. Terima kasih. Thank you. Thank you Bang Bewok, thank you. Jangan lupa disaksikan Bang Bewoknya itu video-videonya di Facebook, langsung di-share sebagai calon wakil wali kota dari RI. Sedap. Promosi, gue mau promosi tetap. Gue bayar ntar. Oke. Pakai buku ya Bang. Oke. Ya, selanjutnya ini apa namanya tadi ya, kita lanjutkan perkenalan dari Bro Koko Dirgantara. Nah ini kebetulan salah satu tokoh nih, karena mengangkat nama CEO, founder itu kan berat ya Bro ya, gitu. Dan apalagi sekarang nih, aduh ya Allah, gue juga ngerasain nih efeknya sebagai konsultan HR gitu kan, ngangkat orang juga gitu. Jadi boleh Bro dijelaskan sedikit Bro tentang ininya Bro, how's life going di saat sekarang seperti ini? Ya. Saya nggak gitu berat menjalani hidup karena CEO buat saya itu Chief Entertainment Officer. Jadi saya menghibur banyak orang. Bukan Chief Doing Everything on. Gitu. Ini alhamdulillah saya yang nomor 2 ya ngomong karena lebih pas saya setelah Bro Asmi memang. Semua kalau udah habis Bro Asmi ngomong itu pasti kesengat emosinya, sengat apa semangatnya beliau, api semangatnya itu berasa sampai ke saya gitu. Bro Asmi tadi ngomong, aku langsung materi aja ya karena tentang saya itu nggak penting ya. Nggak apa-apa ya. Jadi tadi Bro Asmi ngomong tentang optimisme, itu menurut saya hal yang paling penting kita kita pegang hari ini. Kuartal kedua itu ekonomi kita itu kemungkinan minus 3,8%. Bloomberg itu bilang 3,1, Oxford Economics itu memprediksi Indonesia itu minus 6,1 kontraksi. Kalau kita minus selama 2 kuartal berturut-turut, itu berarti kita mengalami resesi. Berarti kuartal ketiga ini kita harus kerja keras, nggak ada jalan lain selain optimis. Jadi meskipun kondisi ekonomi jelek kayak apa, kurs rupiah melemah kayak apa, ada satu hal pasti yang harus kita lakukan, kerja keras. Kerja keras modalnya apa? Optimis. Meskipun kondisi seberat apapun ya, optimis dan realistis untuk menjalani hari ini. Nggak mudah sih, nggak mudah seperti yang kita omongkan, tapi tetap harus dijalankan. Kira-kira itu. Saya sepakat sama Bro Asmi tentang optimisme, itu jadi modal utama kita, terutama UMKM. Semua menderita, semua kena dan nggak gimana ya, nggak semudah motivator ngomong bahwa kita harus optimis, enggak. Memang optimisnya perlu gitu loh. Sambil kita cari jalan, nanti kita sharing ya beberapa langkah mengapa sih UMKM itu harus survive di era pandemi untuk ekonomi nasional. Nanti saya akan share, saya presentasi pendek yang saya buat. Tentang saya sendiri, saya lahir besar di Surabaya. Saya merantau ke Jakarta jadi wartawan pertama di Jawa Pos 2 tahun. Habis itu saya sempat ke Bank Permata jadi karyawan. 2005 saya keluar bikin perusahaan jasa konsultan. Sampai 2013 saya keluar dari perusahaan tersebut, terus bikin perusahaan sendiri, Opal Communication itu. Ya udah 7 tahun sekarang Opal berdiri. Saya rasa sih itu aja sementara. Gagal haji nggak usah diceritain kan.
Untung saya mute. Gue langsung refleks ketawa. Gitu. Oke, tapi gini, apa namanya? Mungkin apa teman-teman tuh kadang suka lupa ya. Gitu. Di balik kerja keras itu sebenarnya ada yang harus dilakukan lanjutannya gitu. Kita memang benar nih untuk memulai sesuatu tuh usaha namanya. Kalau Bang Asmi kan mungkin kepikirannya from things that I love first gitu ya. Kalau orang bilangnya passion lah gitu ya, atau apa yang gue suka tuh ngapain gitu. Tapi kan di masa sekarang ini nih, jujur nih ya gitu. Untuk mulai sesuatu aja tuh kadang orang udah bingung gitu. Apalagi untuk menaikkan perekonomian. Memang sih rupiah sempat kemarin tuh hari Jumat menguat nih. Kalau nggak salah menguat lagi 30 poin kalau nggak salah sih gitu. Tapi bagaimana sih supaya kita tuh bisa memulai sesuatu yang namanya usaha. Jangan dulu ngomong balik ke dunia normal ya. Kita ngomong usaha aja dulu gitu. Harus modal gede nggak sih gitu atau apa sih ini purely lah, anggap saja lah kita nih benar-benar orang yang teman-teman ini kan banyak yang aku ngeliat nih anak-anak muda banget gitu ya. Gue pengen usaha nih Om, tapi usaha apa nih Om Bro gitu. Boleh nggak di sharing sedikit gitu awal mulanya gitu. Feel free aja Bang Asmi atau Bro Koko. Siapa? Bro Kokok dulu atau saya dulu? Bro Asmi lah, Bro Asmi dulu. Oke, siap. Atau paling yang tua aja lah udah. Jadi gini, saya waktu itu sebetulnya memanfaatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kebetulan saya punya kesempatan beberapa kali ke luar negara. Dan melihat bagaimana susahnya memulai sebuah usaha kita ada kemauan keras ya tempat yang tidak petugas kita bisa langsung usaha di situ tanpa banyak sekali usaha yang sebetulnya seperti itu yang kalau kita lihat di luar itu nggak mungkin modal dengkul di Indonesia masih mungkin ya tidak modal apa-apa. Main ke tempat sampah, kita dapat barang yang bisa kita jual lagi. Banyak sekali yang dianggap sampah oleh orang lain, sebetulnya adalah emas bagi orang yang lain. Tinggal bagaimana kita mengupgrade kemampuan kita melihat sampah tersebut. Ya, sesuatu yang tak bernilai karena pengetahuan, karena kemudian kita melatih diri, itu akan menjadi bernilai. Persis seperti buku bekas juga sebetulnya yang saya geluti, yang kemudian saya sempat juga mengedukasi banyak sekali yang kemudian bisa mandiri, punya toko sendiri dan seterusnya. Banyak perantau ya dari Sumatera Utara, dari Jawa yang memang tidak punya modal pada awalnya, tetapi karena dia bisa kita upgrade pengetahuannya, jadi dia bisa melihat barang yang bernilai. Kemudian dia tidak perlu sewa tempat juga di Indonesia ini, ya, nggak lalu mesti sewa toko, ruko dan lain-lain. Cukup menggelar lapak di pinggir jalan. Saya sendiri tidak bercerita ini dengan kosong karena saya memang memulainya sendiri. Saya berdagang di, kok jadi sedih saya ya? Aduh. Jadi begini, saya pernah dagang di depan UI Salemba ya di halte bis selama beberapa bulan. Sebetulnya saya mampu untuk berusaha lebih ya maklumlah anak orang mampu begitu. Sebetulnya enggak juga. Saya memaksa diri untuk berani berdagang karena membaca buku teori bagaimana motivasi bohong semua itu ya kan dia dapat uang dari bukunya itu kan kita sendiri dari ukuran 1 kali 3 saya beli lapak ya kemudian saya punya uang saya tabung saya beli gerobak dan saya pindahkan ke UI Depok dulu ada hutan kota UI mungkin si Saidi masih ingat ya saya termasuk
salah satu pedagang di sana si Saidi. Ketika kawan-kawan saya banyak yang menempuh S2 dan S3 di sana, mereka melihat saya berdagang buku bekas di sana dengan gerobak, mereka heran. Apa yang dilakukan oleh Asmi ini, ya kan? Jangan-jangan dia intelijen ini untuk mengawasi aktivis UI. Tapi memang betul saya berdagang di sana, dan kawan-kawan di Jalan Kober itu yang saya disebut, yang sekarang kaki lima, itu sebagian besar saya kenal. Jadi sekarang mereka kan sudah memiliki kios-kios kecil di sepanjang Jalan Kober itu. Nah, dulu mereka sama-sama kaki lima. Nah, saya kira pada hari ini pun sebetulnya sungguh keadaan belum begitu banyak berubah. Ya, kita jangan bicara modal. Kalau di Indonesia, asal ada kemauan, kemudian ada pengetahuan, banyak kok orang-orang yang berbagi, mau berbagi. Bagaimana cara kemudian bisa berusaha, banyak sekali. Apalagi hari ini ya, orang-orang berbagi ilmu. Orang kita nggak pelit, orang Indonesia ini. Jadi tidak ada yang mesti kita khawatirkan dalam memulai sebuah usaha. Saya kira demikian dari saya, dari Bang Bewok. Itu trademark ya saudara-saudara, dan perlu gue ingatkan pada saat dia dagang belum ada bewoknya. Oke, next. Iya, saya benar. Berarti modal utama tuh kemauan dulu ya, Bro Asmi ya. Jadi kalau lo nggak mau, apapun yang lo lakuin ya nggak bakal jadi. Bener dong? Iya. Nah, kayak teman-teman nih mungkin yang, ini kebanyakan kayaknya teman-teman si Samel ya, usianya gitu. Seumuran sama aku gitu kan ya. Kayaknya jangan nyembur. Ya, itu kayaknya udah ngetren nih sekarang. Maunya make up, atau ya kita sempat diskusi bagaimana menghasilkan uang dari TikTok, YouTube, ya kan? Jadi polanya udah berbeda tuh dengan kita-kita. Bahkan sebenarnya mereka lebih bisa usaha dibandingkan kita. Kalau kita kan mikirnya kayak konvensional nih gitu ya. Pengennya ada tempat, ada ini, jualannya real gitu. Sedangkan yang anak-anak zaman sekarang, YouTube aja ntar di endorse, Instagram di endorse gitu. Bahkan ada selebgram yang baru gitu, yang bayarannya luar biasa loh. Sekali endorsement itu bisa, sekali tayang tuh bisa 8-10 juta, itu zaman kemarin ya. Tapi kalau misalkan sekarang wah gila banget itu kayaknya. Gitu. Nah, ini kalau dari Bro Koko nih ya, tadi katanya Bro Koko mau ada presentasi. Bisa siapa namanya Bro Bagia bisa untuk presentasinya? Belum? Oh, oke, start. Ya. Nah, ini sedikit presentasi dari Bro Koko ya. Silakan, yes. Bro. Langsung aja, Pak. Slide berikutnya. Next. Ini di next aja, Pak. Nggak penting. Ya. Fotonya bagus tapi, Bro. Next. Iya. Nah, ini yang Bro Asmi cerita tadi tepat sekali. Jadi itu ada usaha besar, itu jumlahnya cuma 0,01%. Hanya ada 5.550. Omsetnya ada penjelasannya di sebelah kanan. Nah, usaha UMKM, menengah, kecil, dan mikro, itu kontribusinya 60%, 60,34%, kiri bawah. Yang Bro Asmi bilang tadi, 97% tenaga kerja dan 99% total lapangan kerja. Itu semua dari UMKM, karena itu UMKM itu penting tidak hanya terkait dengan peluang usaha, tapi juga mengurangi pengangguran. Karena kondisi hari ini, ekonomi kita itu dipenuhi oleh sektor informal. Jadi betapa pentingnya mempertahankan UMKM dalam kondisi apapun untuk pekerja tetap mendapatkan pekerjaan. Sebagai katup penyelamat ekonomi itu UMKM. Next, Bro. Ini di Tangerang Selatan. Ini sumbernya dari Dinkop sama Tangsel dalam angka. Agak ini ya, tidak up to date karena itu udah tahun 2017, belum diupdate. Tapi saya rasa peningkatannya pun sesuai lah. Peningkatan persentase jumlahnya itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat.
banyak sekali pelaku wirausaha di Tangsel, itu bisnisnya paling banyak tuh kuliner, terus toko, jasa, segala macam itu banyak, ada ratusan ribu orang terlibat. Jadi UMKM itu kota dagang itu tepat, kota untuk bisnis berdagang. Dari pendapatan restoran aja untuk pajak, dari 2 triliun pendapatan asli daerah Tangsel, itu untuk prediksi 2020 ya, sebelum COVID. Pajak restorannya itu 330 miliar. Pajak tertinggi memang masih properti, hampir 1 triliun untuk pendapatan dari PBB sama BPHTB. Tapi UKM-nya ini, hotel, restoran, segala macam itu terus meningkat. Jadi ada potensi besar di Tangsel untuk UMKM-nya. Karena daya belinya juga bagus, jumlah masyarakatnya juga cukup banyak. Dan banyak orang yang ngasih semangat untuk, ayo coba aja dulu lah apa kata nanti, seperti kata Bro Asmi. Memang usaha memang perlu seperti itu. Dan jangan takut gagal, karena memang yang saya tahu ya, 100% orang buka usaha, 80% itu mati di tahun pertama. Tahun keduanya, yang sisa 20%, 80%-nya lagi mati. Jadi memang benar-benar orang yang cukup tangguh, cukup serius di bisnisnya yang bisa hidup. Ini tidak mudah, jadi kita harus punya keseriusan. Seperti yang diceritain Bu Asmi tadi ya, dia buka toko, dia lihat dulu peluangnya, potensinya, baru dia masuk. Nebel-nebelin muka loh, ngeliat teman yang masuk S2, S3, ngeliat kita dagang itu nggak mudah. Itu kita keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Sama juga teman-teman yang buka usaha, jangan bertanya mau usaha apa. Tahu dulu kita ini ada di mana dan kita punya apa, kita punya kemampuan apa yang unik. Habis itu lihat komunitas sekitar kita butuhnya apa. Kita mulai aja bisnis itu mungkin 1 RT atau 1 RW dulu. Gak usah mikir jauh-jauh, 1 RW, 1 RT, 1 kelurahan lah, udah cukup. 1 kelurahan udah cukup. Atau 1 komunitas kita sendiri dulu. Untuk dalam kondisi seperti sekarang ya. Next. Nah, ini mungkin yang bisa diperhatikan teman-teman. Memang kondisi ekonomi jeblok. Saya melihat kuartal kedua ini udah alarmnya cukup serius nih. Semoga kuartal 3 kita bisa naik ya, supaya nggak terjadi resesi. Ini ada potensial loser sama potensial winner. Jika Anda berbisnis ada di sebelah kiri, coba kaitkan dengan bisnis di sebelah kanan. Atau Anda mau pindah kurva, bisa juga. Pindah segmen bisnis bisa juga. Atau belajar ke teman. Atau bahkan mungkin menutup bisnis sementara terus pindah bekerja ke potensial winners di sebelah kanan. Bisa dilihat itu. Jadi itu potensial winner itu akan berjaya dari 2020 sampai 2022. 2022 saat antivirusnya sudah bisa diproduksi massal dan kita dunia menang melawan COVID, ekonomi akan naik. Ekonomi akan naik nih, 2 titik nih hidup semua akhirnya. Tapi sekarang yang kiri ini berat sekali untuk survive. Jika kita kecil di sebelah kiri, kita harus kreatif. Kreatif ambil untuk mengkaitkan di sebelah kanan. Next. Ini bertahan di tengah pandemi. Ini beberapa contoh aja. Ada tukang cukur yang pakai face shield. Kan sempat nggak bisa potong tuh, pada gondrong semua. Kalau Bang Bewok emang nggak potong jenggotnya sama cambangnya. Ntar nggak dikenal ntar. Kita susah payah nih membangun brandingnya soalnya. Nah itu juga menerima jasa panggilan ke rumah supaya dia bisa terjaga higienitasnya, cuci tangan segala macam. Ada setelah waktu kopi itu menjual kopi dalam bentuk literan. Ini tidak jauh-jauh, kader kami di PSI itu juga ada. Kalau pernah ke Ciater ada Om Bos Kopi, itu punya Bro Dondi, itu ketua DPC Serpong, ketua DPC PSI Serpong. Nah dia juga melakukan upaya survive di new normal pada saat pandemi tidak bisa buka. Dia jual kopi itu 1 liter. Kopi susu gula aren ininya dia, andalannya dia. Dan dia juga melakukan customize sesuai keinginan pelanggan. Jadi, Mas saya minta less sugar, dibikinkan yang less sugar. Mas saya minta ini es kopi 1 liter, dia dibikinkan juga. Dan kemarin dia barusan dapat endorsement, nggak main-main. Endorsement yang merasa puas minum kopinya Bro Dondi itu adalah Luna Maya.
itu dia mendapat impact engagement yang cukup besar di Instagram. Itu luar biasa itu menurut saya. Ada juga beberapa teman yang juga jualan makanan segala macam, di rumah hanya jadi dapur, sisanya dia antar. Di selama new normal belum masuk new normal ya. Nah, setelah new normal sudah mulai bisa buka pelan-pelan, sudah mulai bisa menerima gitu. Ini yang biasanya visitors ya, yang base-nya visitors. Jadi bisnis itu ada yang visitors. Misalnya rumah makan itu mayoritas pendapatannya itu dari orang yang datang. Nah, selama pandemi kan tutup. Nah, dia adjustment tuh. Adjustment-nya ada di sisi kanan. Kalau pas masuk new normal, protokol kesehatannya harus bagus, jam kerja karyawannya harus ditata supaya nggak terlalu penuh, memaksimalkan layanan online, inovasi kemasan produk yang bersih dan sehat. Dan sekarang itu kayaknya udah bisa tempat yang microwave friendly, mudah untuk dipanasin gitu. Akhirnya produk frozen juga mulai naik gitu. Berikutnya menggunakan pembayaran tuh cashless. Rasanya udah nggak usah diceritakan ya, ini semua udah menggunakan ini. Next. Ini slide terakhir kayaknya. Kalau ini yang memang dari awalnya memang non-visitors. Non-visitors ini ada contoh jahitin.com. Jadi dia memproduksi masker lewat permintaan dari jarak jauh, terus dikirim. Nah, ini customize sekali, karena dulu mungkin dia jahitnya baju. Langsung dia geser ke masker. Mungkin sekarang dia akan bikin face shield atau apa. Ini menurut saya keberanian untuk pindah kuadran ini luar biasa gitu. Kan materialnya berbeda, harus belajar lagi. Ini menurut saya nih cerdas nih. Kayak gitu. Penguatan penjualan online sama memaksimalkan layanan pengiriman. Saya rasa kondisi hari ini lebih bagus karena ada media sosial. Karena kita bisa menjual cerita. Selain menjual layanan lewat media sosial, kita juga bisa menjual cerita. Misalnya nih, terlalu penuh, habis itu kita disiplin, orangnya harus berbaris, orangnya masuk harus gantian, itu kita jual ceritanya, bahwa kita ini serius berdagang tapi juga menjaga kesehatan yang datang. Misalnya kayak begitu, itu ceritanya bisa kita angkat. Orang itu sekarang nggak hanya beli produknya, tapi juga beli cerita di balik produk itu. Itu pinter-pinteran kita mengatur kreativitasnya lewat media sosial. Itu sangat membantu bisnis hari ini kayak begitu. Itu sih, si Sedi. Ini aku banyak setuju sih, Bro Koko ya, karena memang suka atau enggak dan sebenarnya nggak terbayangkan itu datang dari media sosial ya, dan itu bisa merangkulnya tuh banyak banget. Ini kali yang namanya new normal gitu ya, karena kalau dulu tuh balik lagi jualannya konvensional gitu kan, face to face. Kalau nggak face to face kayaknya nggak afdol gitu. Nah, giliran sekarang tuh kan mulai nih media sosial, bahkan Bang Bewok juga jualannya juga media sosial. Orang yang jualan ayam ungkep bumbu kuning, bebek ini banyak lah gitu ya, kayaknya tuh potensinya banyak banget. Dan mungkin buat teman-teman tahu ya, ini baca di di Jakarta Finance gitu ya, itu satu-satunya beberapa perusahaan yang tidak melakukan layoff itu adalah Tokopedia, Shopee, terus Lazada. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ternyata tukang belanja gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita resesi, which is gue yakin kita resesi sebenarnya bro ya. Dua bro ini, aku yakin kita resesi. Tapi bahwa murah ya face shield-nya gitu, nggak apa-apa deh gitu. Gue pakai yang glasses 23.400, gue tungguin deh tuh 10 hari gitu, misalkan let's say ya. Atau kita misalkan kayak ya itu tadi, daripada daripada gue ke toko, gue harus berhadapan dengan COVID gitu. Kayaknya nggak apa-apa nih GoFood, tentang GoFood, sorry nih nyebut nama kopi, salah satu kopi itu ya, kompetitornya Bro Dondi gitu misalkan.
bagaimana kenangan di masa lalu itu gitu ya. Itu juga mengeluarkan yang literan-literan itu gitu. Tapi mereka ngelihatnya dari mana? Justru dari UMKM sebenarnya. Ya kan? Nah, tapi ternyata ya. Nah, ini penggemar Bro Asmi, coba dadah dulu. Dadah. Oke, ya. Maaf ya, sedikit gangguan. Anak 4 soalnya. Diingat anak 4. Ya, jadi balik lagi. Justru ngelihatnya dari mana? Mungkin dari IG-nya Bro Dondi, IG-nya beberapa teman-teman pengusaha kopi, bahwa oh bisa tuh dijual literan, oh ada yang mau beli. Benar nggak? Ya kan? Sekarang kalau misalkan nih, shop e-commerce paling gede penghasilannya di April Mei. Sorry. Maret akhir, April Mei itu sampai Tokopedia. Mana yang lain begini. Nah, dan mereka mengakui bahwa banyak sekali para UMKM yang adding jualan mereka di Tokopedia. Kita sebut nama aja lah, nggak apa-apa, karena teman-teman juga pasti mengerti ini ya. Nah, jadi hal ini menyebabkan banyak perubahan nih, bergeser lagi. Sebenarnya usaha macam apa sih yang laku? Kan tadi Bro Koko bilang tuh, kita harus lihat nih ICT, e-commerce, teknologi, food, health, ya kesehatan ya, itu laku banget tuh teman-teman. Mau sampai kapanpun masker akan tetap dicatat ya, itu satu usaha yang paling kecil banget itu ya. Kemudian face shield nanti macam-macam, mungkin ada yang Hello Kitty di atas ini gitu. Gua takut deh, orang Indonesia kreatif banget gitu. Nah, ini ada, ini aku bisa share sedikit nih teman-teman. Ini sektor-sektor yang recovery-nya setelah COVID. Jadi itu udah ada yang periodenya pendek, ada periodenya medium, ada yang medium tuh panjang sedikit, ada yang panjang banget. Nah, ini menyambung ke Bro Kokok nih kayaknya ya. Aku dapat ini insight kayak gini. Nah, ini biar teman-teman juga mengerti bahwa mungkin pasti semua menurun. Obviously gitu, semua menurun di new normal ini, semua menurun gitu ya. Yang merasakan paling berat itu adalah bank sama otomotif. Ini mereka baru bisa pulih di akhir Q4 2021. Wow. Itu ya. Dan memang diakui pabrik-pabrik itu banyak sekali yang melay-off karyawannya atau merumahkan karyawannya. Justru di saat ini nih usaha nih penting banget nih, makanya kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan buat mereka nih, Bro Asmi mungkin, karena Bro Asmi ini di Tangsel ya, kita ngomongnya Tangsel. Kalau kemarin kan pengalamannya Bro Asmi itu banyak di Jakarta terkait buku lah gitu ya, atau yang kalau di Tangsel mungkin museum peranakannya gitu ya. Tapi yang kita mau naikkan lagi tuh kira-kira apa ya yang bisa kita angkat lah untuk teman-teman di daerah Tangsel supaya mereka tuh bisa tetap produktif. Bisa masukan, Bro? Iya. Baik. Ini belum geser ya? Apa recovery? Oke. Saya kira ini adalah peluang terbaik bagi kita kalau ingin memulai usaha. Justru ini adalah saat terbaik. Apalagi kondisinya dari beberapa penjelasan Bro Kokok tadi, juga saya ditambahkan, perlu kita catat, 87% orang-orang ini masih offline. Ya. Hanya 13% yang kemudian mereka ya secara online, menggunakan berbagai macam platform internet. Ini tentu peluang besar bagi kita. Ya. Sedikit sentuhan kreativitas, antusias, jadi itu barang. Ya, biasanya orang-orang yang bisa memanfaatkan ini harus gigih dia. Nah, orang yang sering ditolak sama cewek itu biasanya gigih ya. Tapi kalau sekali ditolak, 2 kali ditolak lalu putus asa, itu nggak usah usaha lah. Usaha itu sama kayak kejar cewek juga kok, ya kan? Kalau dia putus asa, selesai itu barang.
Jadi kalau pernah nembak sampai 10 kali cewek, itu kemungkinan akan menjadi kira begitu. Antusias. Nah, kita bicara peluang saat ini, tentu hampir segala sektor bisa kita masuki saat ini. Yang sangat terguncang selain bidang-bidang yang disebutkan tadi, itu adalah pendidikan. Ya. Mau tidak mau, pendidikan hari ini boleh dikatakan belum jelas kapan semua akan berada di ruang kelas. Ya. Banyak kawan-kawan yang sebetulnya memiliki kemampuan, entah itu dari hobi atau pengetahuan tambahan, ya wawasan, yang sebetulnya bisa dijadikan uang. Ya. Dia punya pengetahuan, misalnya, nggak usah jauh lah, penguasaan bahasa misalnya. Dia bisa menjadi guru bahasa, ya. Kemudian dia misalnya punya kemampuan apalagi ya, desain misalnya. Dia bisa bantu mendesain. Orang-orang sekarang kan butuh menata dagangannya di media sosial. Nah, itu nggak gampang. Itu perlu penataan. Nggak seperti di toko, ya. Itu perlu cita rasa. Orang-orang yang memiliki ini kesempatan emas. Pengusaha-pengusaha besar saat ini tentu menghadapi persoalan besar. Jadi ini waktu kita untuk kemudian melejit, memulai sesuatu dan bisa melibas mereka. Ini bukan pepesan kosong. UMKM pada tahun 98 itu mampu bertahan, ya, walaupun isinya, tapi walampasan badai, di mana hampir rata-rata 40-50% usaha mikro kecil menengah itu boleh dikatakan terhenti usahanya. Tetapi toh kita harus melihat, ketika mereka terhenti kan berarti ada peluang kosong yang harus diisi. Kuliner itu banyak sekali ragamnya. Kisah Brodondi itu kan ditoh, ya. Misalnya istri atau jasa, ya, itu bisa kita manfaatkan hasil kita itu. Jangan karena kita misalnya masih belum boleh kerja atau dipecat dari pekerjaan, kita bisa kolaborasi dengan istri, ya kan? Dan kuncinya satu lagi, ini si Saidi, ya, bagi teman-teman yang mau usaha itu harus tebal muka, ya. Jangan misalnya nggak laku sehari, 2 hari, seminggu, wah gua nggak ada bakat dagang ini, gua memang terlahir menjadi apa, gua pokoknya nggak ada keturunan pedagang lah, bodoh gua. Itu udah bunuh diri sendiri. 6 bulan, itu kalau kita tanya orang warteg, ya, waktu kalau dia nggak laku baru dia tutup. Itu pengalaman sebagai penggemar warteg nih. Ya. Jadi kalau sebulan, 2 bulan masih sepi, lalu bilang, wah gua memang garis tangan gua ini jelek. Dari mulai kakek nenek gua memang bukan pengusaha. Matilah, kubur aja itu, nggak COVID, kubur aja itu. Ya kan? Jadi sebetulnya kegairahan, antusias itu sangat penting. Ini kesempatan terbesar bagi orang yang ingin memulai usaha sebetulnya. Dan kuliner, tadi dikatakan oleh Bro Kokok, ya, data menyebutkan banyak sekali yang usaha kuliner. Dan itu banyak juga yang tutup. Ya kan? Sekarang kalau kita keliling, itu masih banyak yang tutup, nggak berani buka. Di tengah ketakutan mereka, inilah peluang. Saya kira demikian. Jadi terhampar luas kesempatan bagi kawan-kawan. Ya tentu dengan protokol yang ketat, ya kan, kita pakai masker, ya kan, jaga jarak, ya ketatlah. Dan itu bisa kita lakukan. Saya kira demikian, Saidi. Ya. Nah benar tuh, aku setuju tuh bahwa kita memang tetap harus perhatikan protokolernya. Jadi bukan cuman ini ya, sekedar buka-buka aja, tapi itu yang offline. Nah kalau yang
87% ini, itu kan berarti yang offline ini yang sekarang juga masih offline ya, Bro Asmi ya. Ini ada baiknya memang sudah beralih ke online. Kenapa? Kayak contohnya nih, mungkin gitu ya, teman-teman yang distributor atau toko kelontong gitu. Pengalaman pertama itu ini agak surprise nih, mungkin aku sharing sedikit nih. Jadi memang sempat pernah belanja di di pasar modern BSD gitu ya, di salah satu toko kelontong gitu. Karena waktu itu COVID baru mulai warning keras lah. Belum ada PSBB, tapi sudah mulai nih, beberapa toko udah mulai tutup, sehingga kita juga warning diri kita sendiri, akhirnya belanja online. Belum sayur box, belum ada nih ya, kita sebut nama merek aja itu. Nah, di pasar modern BSD itu, ternyata dia menyimpan nomor saya. Jadi pada saat saya belanja tanggal 31 Maret, di tanggal 14 April, tiba-tiba ada WA, Dear Ibu bla 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 bla, bukan Dear, yang terhormat Ibu bla 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 gitu ya. Terima kasih atas pembelanjaan Ibu di tanggal sekian gitu. Kami sudah mengupdate harga, terlampir harganya. Mohon jika Ibu ingin berbelanja lagi, silakan langsung WA ini dibalas. Nah, itu luar biasa banget tuh. Maksud saya tuh nggak ada ceritanya orang pasar tiba-tiba berpikir untuk jualan online. Karena kan mereka biasa interaksinya kan offline dong, negosiasi harga, apa segala macam. Bener nggak? Ini ya hal-hal yang begini nih kayaknya luar biasa banget sih gitu ya. Tapi oke lah, itu sedikit cerita tentang dunia usaha. Nah, of course teman-teman juga tahu nih, Bro Koko, Bro Asmi juga merasakan pernah menjadi, mungkin Bro Koko lah ya, pernah merasakan menjadi pegawai. Frankly speaking nih, Bro, gitu ya. Ini harus merasakan banyak yang di PHK. Meanwhile, iuran BPJS tetap ditagih nih, karena tidak bisa diputus nih, Bro. Keanggotaan seumur hidup, mohon maaf nih ya, gitu. Kenapa I juga merasakan nih, Bro. For your information ya, BPJS gitu ya. Maret, April nggak ada tagihan. Toto Mei, Juni udah ada tagihan dan boom gitu. Sementara, iya itu luar biasa, 4 bulan loh. Di rapel gitu. Terus habis itu ditelepon cuma bilang gini, Ibu ada tagihan, memang tidak ada denda, tapi ada tagihannya. Nggak ada denda, tapi ada tagihan. Pusing nggak? Dan kondisinya juga lagi seperti ini. Nah, itu gimana ya, Bro? Ini maksudnya Bro Koko, Bro Asmi gitu. Karena of course sih kita mengerti pentingnya BPJS Kesehatan. Kita juga butuh gitu, tapi naik turun iurannya, oke lah itu urusan pemerintah pusat lah yang menentukan itu. Tapi kita udah di PHK, masih ditagih nih. Kira-kira apa hal yang bisa dilakukan atau bukan dilakukan, diusulkan. Paling enggak tuh kita ada bayangan lah ke depannya itu seperti apa. Silakan, Bro. Silakan mau jawab sih nggak apa-apa. Sweet lah, berdasarkan umur lagi lah. Kagak, itu di luar itu loh, di luar spek pembicaraan kita loh. Di luar konteks loh. Tapi ada pertanyaan. Dari Bro siapa tuh tadi? Ada pertanyaannya nih. Bro Hartoni Mustahar. Bagaimana solusi saat efek pandemi terkena PHK, tidak bisa bayar iuran BPJS, tapi keanggotaannya tidak dapat diakhiri sampai yang bersangkutan meninggal atau pindah keluarga negaraan. Kenyataan hidup di new normal. Setahu saya bisa minta surat keterangan karena PHK segala macam, terus pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, jadi dia bisa gratis BPJS kesehatannya. Nah, bisa sebenarnya bisa itu. Bisa diurus lah. Tangsel sendiri kalau saya nggak salah ingat ya, info dari Bro Alex itu ada 500.000 yang warga yang dapat BPJS PBI gratis ya? kalau ya BPI. Gitu. Saya dapat sekeluarga, tapi minta pengunduran diri karena saya mau bayar sendiri. Jadi di Tangsel itu juga perlu dilihat lebih dalam tuh. Banyak yang mampu dapat BPJS kesehatan dibayarin sama Pemkot gitu. Itu saya berharap sekali tuh Bro Asmi nanti kalau jadi itu akan mempertajam datanya gitu. Bahwa yang dapat gratis tuh yang benar-benar membutuhkan gitu. Dan saya rasa sih Bro Asmi udah tahu tuh.
Saya sih lebih menyoroti yang Bro Asmi tadi, aja. yang tebal muka sama kreatif itu loh. Saya lebih seneng itu, si Sedi. Iya. Sebagai Bahwa, host kan saya harus ngasih tahu dulu pertanyaan, Bro. Betul. betul. Kalau jawaban saya kayak gitu tadi. Ya, kalau saya sih memang mau nanya ini ya, gigih dan tebal muka gitu. Karena saya kan udah cenderung tebal muka ya. Mungkin teman-teman PSI yang berteman dengan saya, mohon maaf nih, WA status saya memang penuh banget ya, dagangan emang. Ya. Tapi memang hal yang pertama dilakukan tuh adalah jangan ragu untuk mulai berdagang. Kalau kata siapa ya tadi, ada salah satu dari Serpong Sis Agatha kalau nggak salah. Sekali lu mulai, abis itu ketagihan katanya. Mungkin ini kali yang maksudnya Bro Asmi, bahwa Sepakat saya. tebal muka itu sangat penting tuh. Nah Bro, Koko waktu pas mulai usaha 7 tahun yang lalu gitu, kira-kira apa ya Bro? Tebal mukanya tuh di bagian mana gitu? Saya tebal mukanya sebelum PT berdiri. Halo, Sis? Ya, masih di sini. Halo? Masih di sini? Iya. Halo? Saya tebal mukanya sebelum buka usaha. Jadi sebelum buka usaha, saya udah ngontak dulu sekitar saya. Siapa yang mau jadi klien saya? Jadi udah fix, saya dapat ini, saya udah bisa prediksi nih. Oh, berarti setahun saya dapat arus kas sekian. Gitu. Oke, ini masuk nih. Saya harus rekrut 2-3 karyawan awal. Gitu. Bikin PT segini. Oke, PT saya bikin. Semua yang komitmen mau pakai jasa saya dikedorin satu-satu. Jadi saya menderitanya cuma 3 bulan lah. Bulan pertama aja karena ada bayar mundur kan. Sementara saya harus bridging biaya operasional segala macam. Ya itulah sekarang hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Itu yang lebih penting, persiapan kalau kita mau buka usaha. Terus nggak semua yang potensial loser itu yang tadi, potensial loser itu akan jadi loser semua. Ada turunan di bawahnya yang mungkin bisa hidup. Misalnya gini, otomotif ya. Sekarang silakan ke pameran mobil segala macam yang CC 2.500 ke atas, itu diskonnya 100 juta. Biasanya diskonnya itu 30-40 juta mentok udah. Ini 100 juta diskon. Salesnya pun nggak bisa ngejar. Itu berarti apa? Akan ada market mobil second, karena orang juga butuh beli mobil. Dia akan beli mobil second yang berkualitas. Kalau yang ngerti mesin mobil, dia bisa switch untuk jualan mobil. Jadi makelar mencari mobil mana yang tepat, yang bagus kualitasnya, dia ambil margin di situ, di mobil second. Itu menarik. Kedua, karena mobil baru mereka nggak mau beli, mereka maunya saving, ya kan? Montir itu akan penting. Bengkel. Jadi bengkel yang biasanya kerjain di bengkel untuk servis ringan atau apa, mungkin sudah mulai dipikirkan servis mobil di rumah. Itu juga menarik tuh. Servis mobil di rumah. Yang kayak Bro Asmi tadi cerita, yang punya kemampuan edukasi itu juga penting. Bisa ngajar via online segala macam. Mungkin datang dengan protokol juga bisa. Banyak di antara potensial loser itu ada industri di bawah, ada turunan bisnis di bawahnya bisa kita kerjakan. Rumah juga sama. Sekarang rumah sama apartemen yang baru ini diskon habis-habisan. Salesnya nggak keangkat juga, berat. Karena memang orang menahan untuk tidak konsumsi. Apa artinya? Orang akan cenderung memperbaiki rumah daripada pindah rumah. Berarti apa? Jasa memperbaiki rumah itu akan naik. Yang punya kemampuan tukang di situ. Habis itu yang jualan semen, jualan apa segala macam, itu bisa jual paket khusus untuk renovasi rumah dengan budget yang dipatok itu. 10 juta dapat ini, itu bisa dibikin paket kayak begitu. Paket sama tukangnya juga bisa. Jadi jangan berkecil hati juga, yang ada di potensial loser bisa cari juga, ada juga yang menarik. Ini pengalaman aja, ayah saya 98 itu krisis kan. 2 anaknya sedang kuliah, saya sama kakak saya. Saya udah berpikir saya akan drop out nih. Ternyata malah ayah saya tuh mendapat pendapatan yang di luar dugaan, karena ayah saya dagang mobil bekas. Jadi 98 itu penjualan mobil terjun bebas, mobil bekas laku luar biasa. Jadi justru ayah saya cukup banyak uang pada saat krisis. Banyak blessing lah, yang kalau kita sungguh-sungguh di bisnis yang kita tekuni, itu bisa kita nemu jalannya gitu. Kayak gitu. Oke, berarti ini ya, kalau aku ada 2 nih, upgrade skill. Yes. Kalau kata Bro Asmi ya, upgrade skill, melatih diri gitu ya, berarti enhance the skills gitu ya. Yang kedua ini, melihat potensi.
kesempatan dalam kesempitan. Tapi ingat ya, ini bukan mencopet, tapi benar-benar kesempatan dalam kesempitan. Jadi teman-teman harus melihat potensi. Kenapa? Karena satu lagi bro, MUA makeup artist itu laku banget, ya kan? Padahal yang di make upin juga belum tentu keluar-keluar, karena bayangin aja tuh makeup kita aja 3 bulan nganggur, tapi beberapa orang make upnya justru di endorse terus. Karena apa? Karena yang kayak itu ada lagu yang ngetop, ada challenge ya kan di TikTok. Seriously, dan itu dibayar loh oleh mereka, oleh klik. Itu jadi duit juga itu. Ini hal-hal yang begini sih, aku setuju banget sih. Sorry sih, jadi aku potong sedikit. Aku melupakan sesuatu. Jadi ada satu kampanye Bro Asmi yang menarik untuk Tangsel, bahwa dia akan mendatangi pengusaha-pengusaha di Tangsel untuk menambah lapangan pekerjaan, terutama yang ada di potensial winners, sama yang punya potensi di bisnis-bisnis khusus gitu. Kenapa ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di Tangsel? Saya rasa itu ide brilian, mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi selain menambah UKM yang sudah ada di enhance, diperkuat, dipertajam, ini juga akan merekrut pekerja gitu. Ini semoga ini terlaksana gitu. Karena penganggurannya cukup banyak dan dampak dari COVID ini juga cukup besar gitu. Titip itu sih, Bro Asmi monitor nggak ya? Monitor ya, Bro. Nah, siap, itu saya senang sekali, itu pesan yang sederhana yang bisa kita jalankan bersama itu, Bro. Ya, saya belum kasih tahu catatannya itu, Bro Koko. Itu gimana, Bro? Ada catatannya itu. Saya bersama Bro Kokok sebetulnya itu, cuma nggak ketulis. Ini gue demen, gue demen. Saya kalau diperintahin ketua siap doang. Ini namanya kolaborasi dan sinergi, mantap. Jangan lupa ngopi di sini ya. Tentu begini. Ya. Saya artinya itu kan juga meneruskan kebijakan dari pemerintah pusat ya. Misalnya belanja terhadap produk-produk lokal, Bro Kokok kan. Betul. Kita punya, kalau nggak salah belanja kita sampai 700-an triliun lah, ya kan? Ya. Dan selama ini kita kan tidak berorientasi pada produk lokal. Nah, ini turunannya kita di kota, di pemerintahan tingkat 2, tentu kan bisa dengan upaya tadi ya. Itu artinya selaras, sejalan. Memang yang kita perlukan ini tebal muka juga, Bro Kokok, ngetok pintu pengusaha itu kan. Ya, sepakat. Ya kan? Betul. Kita bikin dia yang malu nolak kita. Ya kan? Ya, betul. 1, 2, 3 nolak, yang keempat, yang kelima nolak lagi, ya kan? Kan nggak tahu, yang ke-7 pasti ngasih, udah geram kita kan? Jangan sampai kita demo aja ke sana. Koreksi dikit, maksud Bro Asmi itu 70 triliun ya, PDRB Tangsel itu 70 triliun, bukan 700, kelebihan 01. Itu pemerintah pusat, 735 triliun. Oh benar kalau itu, saya kira Tangsel. Kalau Tangsel itu PDRB-nya 70 triliun tuh, itu cukup lumayan. Ya, betul sekali. Nah, saya hanya ingin mengatakan ini selaras, sejalan dengan kebijakan pemerintah sebetulnya. Benar. Jadi kita bisa sebetulnya dengan cara baik-baik mendatangi para pengusaha untuk kemudian bisa selain memakai tenaga kerja daripada terdiakan oleh masyarakat Tangsel. Selama ini misalnya inkubator atau pelatihan pendampingan dari pemerintah kota terhadap usaha kecil menengah itu aku rasa sudah cukup berjalan dengan baik. Tetapi outputnya siapa yang beli? Ya, nah inilah fungsi kita sebetulnya, merayu para pengusaha untuk kemudian mau membeli, ya kan? Karena sudah dibeli kan ada evaluasi, produknya kalau kurang baik ada perbaikan. Kalau nggak ada yang beli, bagaimana dia bisa mengupgrade jualannya? Ini persoalan besar bagi usaha kecil sebetulnya. Dan itu memang tidak bisa kita bebankan kepada mereka. Selama ini pemerintah selalu membebankan, setelah melatih melepas. Ya, hadapi pasar, hadapi hutan rimba raya dengan penuh harimau. Nah, kita harus kawal, kita harus jinakkan harimau dan rimba raya itu demi masyarakat. Saya kira itu cocok sekali sama Bro Kokok, nanti kita turun, ya kan? Tas jarak jauh dulu. Nah, tas.
Tosnya jarak jauh ya. Oke, nah ini apa namanya? Aku senang sih Bu Asmi tentang si inkubator ini karena saya jujur saya pengalaman menjadi salah satu coach, bukan coach sih, aku nggak suka dibilang coach, tapi mentor digital talent yang dipunya oleh Kominfo, dan kebetulan saya mengawasi untuk mentoring 400 SMK, siswa SMK itu di Indonesia. Jadi saya dapatnya kebetulan daerah Malang, Jawa Timur, Batam, sama di tadi saya lupa di Gres, Banyuwangi kalau nggak salah. Tapi si 400 digital talent ini gitu ya, pada saat kita buka sesi mentoring, mereka tidak ada yang nanya. Gitu. Mereka justru japri satu-satu gitu ya, mereka pada japri gitu. Mbak, sebenarnya nih inkubator ini tuh maksudnya apa sih gitu. Loh, kamu tuh udah jadi ada pusing sendiri gitu ya. Tapi akhirnya saya menjelaskan sendiri kenapa? Karena mungkin message yang kita coba sampaikan itu nggak sepenuhnya di-accept sama mereka. Mereka tahunya cuma, oh ini ada program beasiswa 6 bulan, udah. Padahal maksudnya adalah setelah itu lu bisa usaha, setelah itu lu bisa begini. Itu kayaknya message yang itu belum nyampe tuh ke situ. Apalagi ini bawa satu nama kementerian ya. Jadi benar kata bro-bro berdua ini bahwa memang harus ada message yang jelas. Kalau misalkan new normalnya nanti ke arah mana nih? Usahanya yang cocok ke arah mana gitu ya. Terus habis itu perekonomiannya akan seperti apa gitu. Kalau misalkan menurun lagi, kalau nggak salah sih Ibu Sri Mulyani itu pernah ngomong itu. Kemungkinan besar kalaupun kita naik, itu naiknya berapa? 1,2%, seminus-minusnya 4,10%. Kalau nggak salah itu waktu pertama kali dia ngomong soal COVID ini gitu dan prediksi itu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa mungkin gitu pemerintah sudah ada jalannya, sudah mulai mencoba untuk masuk ke UMKM-nya, tapi mungkin kitanya yang belum acceptance semua. Apakah itu memungkinkan atau sebenarnya kebalik? Kita justru menunggu mereka ngambil dari mereka memberikan sesuatu ke kita dalam artian ilmu ya gitu. Boleh dijawab nggak? Setelah itu ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Sebenarnya yang perlu disyukuri, Indonesia itu satu dari 3 negara yang diprediksi sampai akhir 2020 itu masih positif. Skenario pemerintah itu plus 2,3. Skenario terburuk itu mungkin 1-1,5% lah. Nggak sampai minus. Ya semoga aja tidak terjadi ya. Nah, dalam kondisi plus atau minus saya tekankan tadi bahwa yang penting itu adalah kerja kerasnya. Karena ini mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, meskipun orang lain denial gitu ya. Kita bisa dengan mudah ngomong makro adalah makro, mikro adalah mikro, itu 2 hal yang berbeda. Pasti mudahnya kita supaya kita nggak terbebani, mikir gitu aja. Tinggalin hitungan-hitungan yang berat, seolah-olah hidup kita akan menderita segala macam, ganti dengan etos kerja yang lebih baik. Karena kalau kita terbayang terus dengan masalah yang berat, itu kebawa tuh ke kita. Jadi energi negatif yang mesti ini kita berjuang gitu. Kalau dulu pejuang kemerdekaan itu berpikir, wah lawan Belanda nih senjatanya lebih bagus, mereka punya tank, ya kita nggak akan melawan gitu. Sampai kapanpun juga nggak bakal merdeka. Ya memang harus ada effort, namanya usaha ya begitu gitu. Apalagi kondisinya seperti ini gitu. Nggak mudah. Jadi ya ekonomi berapapun positif syukur, negatif ya harus kita hadapi gitu. Nggak ada jalan lain kok. Nggak bisa mundur juga, kita mau kemana. Kita mesti hadepin gitu. Nah, tuh teman-teman nih yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Ada pertanyaan nih bro. Sebentar si Sedi, aku nambah lagi dikit. Boleh. Bro Asmi tadi ngasih tahu kan kita harus tebal muka kayak ditolak cewek segala macam gitu ya. Nah, saya ada curhat banget itu. Terus ya, itu saya ada satu kalimat yang mirip juga bahwa untuk jadi gini. Orang yang tidak pernah jatuh itu biasa. Tapi orang yang jatuh, bangun lagi, bangun lagi, bangkit melawan dengan kekuatan lebih besar. Ini baru manusia luar biasa. Ya. Ini yang dibutuhkan dalam usaha. Kira-kira itu. Oke. Nah,
ada pertanyaan nih, tadi mungkin dia tertarik dengan Bro Asmi bilang bahwa kita tuh harus sudah mulai ke online ya. Dia bilang gini, Bro, strategi kebijakan dalam apa namanya, dalam sebentar aku baca lagi ya. Strategi kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UMKM berbasis digital? Nah, ini agak interesting. Kira-kira kalau Bro Asmi melihat Tangsel nih majemuk banget dan belum tentu semua orang tuh update ya, banyak yang kudet juga gitu ya. Itu strategi kebijakan apa yang bisa kita terapkan berbasis digital? Ya. Ini ngayal kalau jadi pemimpin ya. Jadi seandainya kan begitu. Ya, tentu kita melihat tadi potensi besar di mana 87% itu masih offline, ya. 13% yang baru. Tidak terkecuali Tangerang Selatan, kalau kita bicara itu Tangerang Selatan. Nah, tentu ini kita harus mendampingi UMKM di Tangerang Selatan, membuat mereka berani berinovasi, ya. Contoh inovasi itu ya seperti protokol tadi, kayak Bro Dondi itu jualan 1 liter kopi, ya kan, mencari orang-orang yang bisa mengkampanyekan dagangannya, itu kan inovasi ya dalam berjualan. Nah ini perlu dilatih sebetulnya, atau pemerintah mendampingi ya, bagaimana seorang pengusaha bisa sama seperti dinas kesehatan mendampingi ibu-ibu agar gizinya baik, susunya bagus ya. Nah, dinas-dinas yang ada di pemerintah kota juga akan melakukan hal yang sama kepada pengusaha. Bagaimana pengusaha ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berdaya saing dan mampu diserap oleh masyarakat pada hari ini tanpa rasa takut menyerap produk tersebut. Nah, ini penting. Disitulah fungsi pemerintah kota. Dan tentunya juga pemerintah kota harus mulai memprioritaskan membeli produk-produk masyarakat, terutama di Tangsel. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Ya. Bagaimana kemudian anggaran yang selama ini untuk membeli produk-produk yang bukan lokal mulai dialihkan untuk kemudian membangkitkan ekonomi lokal. Toh kita tetap bisa hidup. Kalaupun ada kurang-kurangnya, tapi kalau kita bicara dalam jangka yang panjang, sebetulnya kita sedang membangun suatu bangunan yang kokoh. Ya, jadi perlu try error juga. Ya, tidak melulu produk dari masyarakat itu sudah bagus. Harus ada keberanian pemerintah kota untuk kemudian berani membeli produk daripada masyarakatnya. Ini satu hal penting yang mungkin selama ini masih kurang dilakukan. Jadi ya nggak usah jauh lah, ya kan? Misalnya untuk kesenian ya nggak perlu band-band besar dari luar ya kan? Kita perlu sewa apa yang banyak sekali di sini, ada lenong ya yang mati suri karena kan kawinan sekarang nggak bisa kan? Ya penyanyi-penyanyi organ tunggal itu kan udah mati akal sekarang karena nggak ada pesta. Nah, pemerintah kota kan punya aktivitas yang rutin, yang bisa memakai mereka dalam kegiatan, dan lain-lain, dan seterusnya. Jadi, saya kira kalau pelatihan misalnya digital marketing itu penting sekali. Melihat tadi angka yang cukup tinggi, ya 83% masih offline. Nah, ini bisa jadi tema utama dalam membangkitkan ekonomi ya usaha mikro, kecil, menengah. Saya kira itu pendapat dari saya. Terima kasih. Ini apa namanya? Makasih Bro Asmi ya. Yeah. Tapi memang ada beberapa pertanyaan dan saya yakin mereka nih udah mulai berpikirnya agak jauh nih. Kalau untuk dari ada namanya Illuminata ini, dia bilang gini, bagaimana cara lebih efektif menyikapi pandemi, terutama berkaitan dengan disiplin tata tertib.
Kalau ini kayaknya kita sudah berkali-kali memberitahukan ya kepada masyarakat ya. Kalau mau pandemi ini cepat selesai ya kita memang harus disiplin. Paling gampang adalah pakai masker, cuci tangan. Jadi udah yang lainnya mari kita berdamai dengan si COVID ini. Kasihan si COVID ini dimusuhin terus ya teman-teman ya. Nah ini yang gue suka nih. Bro, kan kita oke lah salah satu platform tuh juga lagi goyah banget tuh ya. Karena dia berkaitan sama traveling. Tahu dong yang aku maksud ya. Yeah. Ini actually di mana ada satu artikel yang pernah aku bahas gitu ya di low impact economy atau low economy impact itu justru sebenarnya ada peralihan sektor pariwisata yang harusnya sudah didukung oleh pemerintah. Nah ini kebetulan yang bertanya itu dari daerah Jawa Timur gitu. Bagaimana supaya si pariwisata ini naik kembali sehingga UMKM itu juga omsetnya naik lagi gitu. Kira-kira apa ya? Karena ini berkaitan dengan Tangsel, mungkin juga nanti bisa berkaitan ke teman-teman karena mengingat Bu Koko juga nasional ya. Kalau Bu Asmi kan Tangerang Selatan gitu. Kira-kira apa nih yang bisa kita ini lihat skala tubuh lah. Yeah. Ya bisa masukannya nggak nih? Kasihan nih teman-teman beneran karena mereka pasti ada yang jualan apa oleh-oleh gitu kan, kita impact-nya luar biasa banget sih ya kalau ini. Ya. Boleh sharing dikit? Kalau negara sih udah serius ya. Jadi tentang tourism ini saya kemarin lihat itu salah satu dirut BUMN sama Menteri Pariwisata itu ke Bali. Sudah mulai mempersiapkan kedatangan turis internasional dengan protokol yang ketat itu seperti apa gitu. Menurut saya ini sinyal bahwa pariwisata itu tetap dipikirkan. Mungkin ini memang masa sulit lah, masa sulit tapi bertahan itu penting. Kedua, saya dapat informasi ini trek MotoGP di Mandalika ini sudah pengaspalan. Jadi tahun 2021 itu tetap akan digunakan untuk trek pada saat virusnya udah jinak lah, udah temuin antivirus. Jadi akan tetap ada race nanti di Mandalika. Satu-satunya open circuit di dunia itu ada di Indonesia nanti. Akan menjadi daya tarik tersendiri untuk yang suka motor itu. Itu bisa 2 jutaan orang datang, bisa mungkin lebih gitu. Kalau itu selesai ya. Itu saya ngelihat itu sudah menarik gitu. Yang berikutnya sekarang Kapolri kayaknya saya udah baca itu melonggarkan. Jadi kita sekarang bisa keluar kota tanpa ada dicegat segala macam. Nah, ya bisa jalan. Nah ini sekarang Pemdanya yang harus serius di protokol, sama pemilik usahanya juga harus serius di protokol. Kalau enggak bubar kita, jadi ini lagi, jadi klaster baru. Gitu. Misalnya nih, tempat wisata nih, kan udah lama paceklik, tiba-tiba orang datang berbondong-bondong diterima semua, nggak boleh. Harus disiplin, Pak, nggak bisa Pak, mundur. Yang bisa masuk cuma setengah, marah-marah, saya nggak akan datang lagi, nggak apa-apa. Posting itu di media sosial bahwa Anda disiplin menjaga kesehatan masyarakat dan juga menjaga protokol di usaha. Yang respect akan lebih banyak. Ya. Uang bisa dicari kok. Jangan kemaruk jangka pendek dengan risiko yang sangat besar gitu. Itu juga teman-teman yang punya usaha juga harus mikir kayak begitu gitu. Itu menurut saya yang tentang wisata. Nggak mudah itu. Terus balik lagi sama yang Bro Asmi tadi gitu ya. Kayaknya harus mulai dipikirkan itu sama Pemda. Gini. Pariwisata itu kalau kita kenal waktu kita sekolah, itu adalah kebutuhan tersier. Oke kan? Bukan kebutuhan primer, bahkan sekunder, bukan. Tapi hari ini kondisinya berbeda. Pressure psikologis, bekerja, segala macam. Akhirnya ini dari tersier bisa jadi primer loh sekarang. Kebutuhan untuk refreshing. Apabila wisata dalam wisata yang alam maupun buatan tidak bisa didatangi karena penuh, ya kita pakai wisata seni. Refreshingnya pakai seni, seperti kata Bro Asmi tadi. Kenapa kita nggak bikin lenong itu Zoom? Bisa. Zoom, habis itu orang saweran. Misalnya yang nonton 200, satu orang bayar 15.000 atau berapa gitu. Kita juga bisa ajak band lokal untuk nyanyi. Kita bayarnya lewat digital payment. Itu refreshing juga, kita bisa ketawa-ketawa bareng, bisa nyanyi bareng, request kita dinyanyiin kayak gitu-gitu. Karena memang susah untuk jalan hari ini itu ke tempat pariwisata itu tidak mudah.
Kalau saya begitu sih, Sedi. Kalau Bro Asmi ada tanggapan? Ya, memang ini paradigma kita dalam menghadapi pandemi ini juga mempengaruhi ya, terutama sektor misalnya keinginan berwisata di satu sisi dan keinginan pelaku kegiatan pariwisata itu sendiri. Jadi memang ini kita perlu edukasi keduanya ya, di mana misalnya dari sisi orang yang ingin berwisata, sebetulnya masa pandemi yang tidak jelas kapan berakhir ini, kesehatan adalah satu kemewahan paling besar yang harus dinikmati dalam hidup. Ya. Artinya ketika kita mempertaruhkan kesehatan kita, kemudian dengan protokol yang sangat lemah dari pihak penyelenggara pariwisata misalnya, tentu kita nggak boleh main-main. Ya, itu juga berdampak pada masyarakat yang lebih luas. Kalau kita saja yang mati ya nggak apa-apa lah. Tapi ini dikali 5 kali 10 ya. Nah, lagi-lagi kita harus ingat hal itu. Tapi saya kira kalau bicara Tangsel, saya kan skalanya Tangsel. Kalau Bro Popok nasional, jadi lebih rumit dia, lebih kompleks. Bro Asmi itu skala akhirat juga sebenarnya. Alam gaib ya kan? Gak cuma dunia. Lanjut Bro. Jadi Tangsel ini kan kecil, ya kita kehitunglah, ya kan, wilayahnya, lokasinya dan lain-lain terukur ya. Boleh jadi kita bisa memanfaatkan kejenuhan ya masyarakat misalnya di Jakarta atau di Bogor atau di Bekasi untuk kemudian kan akses ke Tangsel ini ada tol keluar dia di BSD atau Bintaro. Itu sebetulnya kan protokol kesehatan yang ini ya, jadi dia nggak perlu macet-macet di lampu merah lain-lain, orang bisa mengakses Tangsel dengan sangat mudah dan sangat sehat jalanannya, kan begitu. Nah, disambut misalnya dengan wisata kuliner, ya kan, dan lain-lain. Nah, ini bisa sebetulnya menatanya akan lebih mudah kalau kemudian ini menjadi kebijakan ya, kan PSBB aku kira mau berakhir ini, mudah-mudahan berakhir lah ya, sehingga kita bisa memasuki tahapan baru. Nah, energi daripada pemerintah kota ini kan bisa diarahkan ke sana. Wisata kuliner ini menjadi satu booming baru sebetulnya. Orang kepengen, udah bosan makan di rumah, ya kan? Mereka pengen cicip tetapi takut di satu sisi, ya kan? Nah, perlu tadi kayak Bro Popok bilang, pedagangnya pakai masker, ya kan, pakai sarung tangan, mejanya dikasih pembatas, ya kan. Jadi orang itu sebetulnya tidak mengurangi jumlah pengunjung. Orang punya pilihan untuk menikmatinya di rumah dan di tempat. Boleh jadi itu akan menambah pembeli sebetulnya. Dagangan akan semakin laris. Jangan dibayangkan karena mejanya banyak dicoret merah, apa, disilang, sehingga yang datang itu mungkin tinggal sepertiga. Tetapi kita kan harus lihat bahwa yang beli di luar yang makan di tempat akan melonjak tajam. Kalau ada trust, ada rasa percaya, semua bisa melakukan itu. Nah, apalagi kalau dijamin oleh pemerintah kota misalnya, mereka menggaransi ya bahwa ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi kita punya marketplace sendiri, kayak Lazada gitu, kayak Tokopedia, di bawah binaan daripada pemerintah kota. Dia jamin. Jadi kalau ada yang tertular gara-gara dagangannya tidak steril, pemerintah kota harus tanggung jawab. Peran ini kan selama ini nggak ada peran lari dari tanggung jawab. Entah di kota lain kayaknya banyak, kalau di Tangsel baik-baik pejabatnya ini. Kalau kota lain kayaknya agak kurang. Nah, ini yang kemudian kita bisa arahkan. Saya kira kalau bicara Tangsel wisata, yang paling menarik ya wisata kuliner. Nah, orang Jakarta dan kota-kota lain dan orang Tangsel sendiri sudah siap-siap, cuman mereka masih melihat tawaran. Ini yang belum tersedia. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you Bro. Nah ini
Satu pertanyaan terakhir, ya. Nih luar biasa nih anak-anak ini keren-keren banget nih pertanyaannya. Ini berasal dari Mbak Sisgi ya, dari Sumbar. Wow. Jauh kali nih mainnya, Dek. Bagi UMKM, stimulus ekonomi berupa penundaan atau pengurangan pajak. Dan itu bisa diharapkan bisa mengurangi beban mereka. Tapi, apakah menurut bro-bro berdua ini efektif atau enggak? Nah, gimana nih bro? Sorry sis, aku tadi keputus nih, ada suaranya kepotong tadi. Pertanyaannya apa ya? Bisa diulang agak cepet nggak ya? Stimulus pajak bro. Kalau misalkan ada penundaan pajak itu, gue sih happy ya, tapi namanya menunda kan berarti harus bayar kan. Oke, tapi menurutnya itu efektif nggak hal yang seperti itu? Ya, siapa duluan? Ya sweet lah. Ya, gua dulu deh, Bro Asmi. Saya rasa sih pajak itu sangat membantu. Pajak itu sangat membantu UMKM, jelas. Relaksasi pajak gitu. Kalau misalnya relaksasi pajak tidak didapat, Pemdanya harus menukarnya menjadi insentif yang lain agar dia bisa tetap berusaha. Kayak begitu. Dan kalau harusnya sih ada ya tools bahwa untuk KM daerah dengan misalnya nih dengan pendapatan per tahun di bawah 500 juta itu harusnya dia bersih dari semua semua tagihan di bawah 500 juta ya. Itu insentif buat mereka udah. Sampai insentif dari satu sisi, kedua, mereka jadi mau nggak mau terdaftar. Jadi pemerintah kota itu punya daftar semua usaha di wilayahnya. Ya ini misalnya skup Tangsel gitu ya. Selama ini tuh saya sempat ngobrol sama anggota DPRD kita yang terkait sama usaha kecil, Bro Alex. Itu data realnya tuh menurut Bro Alex itu susah sekali diandalkan gitu. Nah dengan instrumen pajak itu sebenarnya kita bisa tahu tuh usaha yang prospektif di mana gitu. Itu nanti akan jadi PR besar karena saya lihat sebagian itu masih ditarik dengan cara publikani, jadi masih ada proses tawar-menawar gitu. Nanti next-nya itu akan pakai teknologi. Jadi orangnya itu belanja di situ langsung kedetek tuh ke pemerintah kota, oh ada sekian, jadi pajaknya itu real. Itu akan ketahuan yang di bawah 500 juta itu nggak usah bayar pajak, misalnya kayak gitu insentifnya selama masa pandemi ya. Tapi kalau udah lebih dari 500 juta lu bayar pajak dong, kan ini udah ketahuan gitu loh, ketahuan kosnya, ketahuan pendapatannya gitu. Jadi menurut saya UMKM itu tetap harus patuh pajak. Di masa sulit ini pemerintah kota dan pusat itu gandengan tangan, satu ngasih insentif pajak secara nasional yang pemerintah kota atau kabupaten itu memikirkan insentifnya. Insentif lokalnya itu seperti apa supaya mereka tetap berkembang. Next-nya itu saya ngelihat akan terjadi perdagangan komunitas ke komunitas dalam satu wilayah. Itu akan menghidupi suatu wilayah. Jadi dagangnya itu antar teman, menghidupi antar teman. Itu arahnya saya ngelihat akan ke sana. Terus yang Bro Asmi bilang tadi tentang kuliner, itu juga akan nambah juga. Udah mulai bergulir ya. Kan makan susah tuh di dalam tuh. Mereka bisa makan di mobil. Tetap merasakan suasananya makan di piring, tapi dia makan di mobil tertutup kan, steril kan mereka. Itu juga bagus. Nah itu kalau misalnya bisnisnya bagus di kuliner ya, menghadapi new normal segala macam, dan memang sudah tidak layak dapat insentif, pajak segala macam, bayarlah. Fair, be fair. Kalau memang nggak mampu, ya minta keterangan. Bisa kok. Itu bisa kok. Meskipun nanti jadi tertunggak ya. Tapi ekonomi kan nggak sepenuhnya akan turun terus gitu. Pasti akan naik juga. Nah, nanti juga bisa jadi pajak terutang atau bagaimana gitu. Tapi adalah skema untuk kita membantu itu bisa dilakukan gitu. Kira-kira itu mungkin tambahan dari Bro Asmi mungkin. Ya. Kebetulan pertanyaan itu berkenaan dengan saya sendiri ya. Kebetulan saya pelaku UMKM juga. Kita harus garis bawahi pelaku UMKM ini kan omsetnya di bawah sekitar ya 4,7 atau 4,8 miliar lah per tahun ya. Dan sebetulnya pemerintah Jokowi itu saat ini sudah membebaskan dari mulai pertengahan tahun sampai akhir ya sekitar September ya, pajak selama 6 bulan. Sebetulnya itu satu kesempatan ya kan
Jadi bagi pelaku mikro, kecil, menengah itu tidak bayar pajak sampai 6 bulan ke depan. Itu saya alami sendiri sebetulnya, kalau bisa sih dari dulu-dulu juga ya kan, namanya UMKM ya kan, dan diperpanjang lagi lah. Dan ada harapan saya sebetulnya, di mana sebetulnya pelaku mikro yang sangat terdampak karena mereka kesehariannya kan sudah tutup ya, sudah tidak bisa berusaha. Ini menarik sekali, ada ide yang saya dengar dari pemerintah untuk memasukkan kelompok ini menjadi kelompok miskin baru. Ya, kelompok miskin baru di mana mereka akan mendapatkan bantuan sosial. Ya, selama ini mereka tidak dianggap kelompok miskin. Sehingga ini memberikan kekuatan pada mereka untuk menjalani hidup. Ya kan? Ini penting sekali. Pemerintah bisa mengalihkan dana-dana anggaran lain untuk mensubsidi pelaku yang sangat mikro. Kalau seperti saya ya alhamdulillah lah. Enggak perlu sebegitu amat lah melihat saya pemerintah ya kan. Jadi nggak perlu dimasukkan sebagai miskin baru. Ini memang menimbulkan dampak, banyak orang kaya ngaku miskin dia dapat bantuan. Tetapi saya kira ini juga hal menarik yang bisa kita sambut dari pemerintah dan bisa kita aplikasikan, di mana kemudian pelaku usaha mikro itu selama pandemi ini sangat terbantu. Saya kira itu demikian dari saya. Oke. Baik. 1,5 jam ini luar biasa banget. Nggak berasa. Luar biasa. Berasa capek. Berasa langsung aus gue. Oke. Ini kita mau closing lah ya gitu, karena 1,5 jam kita ngobrol, diskusinya udah lumayan asik gitu ya. Teman-teman juga mahasiswa thank you banget karena sudah banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada kita gitu, sehingga kita juga bisa melanjutkan diskusi ini ke tempat yang baru, artinya ke step lanjutannya gitu ya. Tapi untuk mungkin ya kita dengerin lah gitu, ada closing penutup nggak? Mungkin dari Bro Kokok dulu, baru nanti ke Bro Asmi, baru nanti ya kita statement benar-benar closing, boleh ya? Ya. Silakan Bro. Ya, kondisi memang tidak mudah, tapi bukan alasan bagi kita untuk menyerah. Ini pandemi ini memang tidak bisa diprediksi, bahkan hari ini kita tidak tahu bottom rock-nya di mana gitu. Ekonomi itu melemahnya sampai ke dasarnya itu di mana belum kelihatan. Jadi masa depan itu masih belum terlihat. Tapi bukan berarti kita harus berhenti. Pandemi tidak menjadi alasan kita berhenti. Perjuangan masih panjang, kita harus tetap melawan nasib dan juga melawan kondisi hari ini, sambil tetap optimis bahwa masa depan itu ada di depan kita. Dan saya lihat ini sudah mulai ada pelonggaran, negara-negara lain juga ada perbaikan, ada titik-titik cahaya meskipun masih remang. Itu saya melihatnya kita menuju ke arah yang tepat gitu, bersama-sama sedunia gitu. Semoga aja ini kemanusiaan yang menang dan optimisme yang menang. Saya rasa itu sih. Terima kasih Mas, berarti benar-benar optimis ya Bro ya. Haruslah optimis. Siap lah, masa iya kita nggak optimis. Ya Bro Asmi gimana nih statement closingnya? Ya, biasanya Big Bang atau tumbukan besar itu melahirkan semesta baru, kan begitu. Kalau resesi ekonomi 98 banyak melahirkan kemudian pengusaha-pengusaha tangguh. Saya kira kawan-kawan yang bergerak di sektor UMKM bisa memanfaatkan masa pandemi ini juga untuk kemudian bisa memulai membina diri menjadi pengusaha-pengusaha tangguh ke depan. Ini penting sekali. Ini kesempatan, peluang terbuka lebar. Tentunya kita tidak boleh mati akal atau menjadi bagian dari kelompok yang pesimis. Justru kita harus optimis melihat kesempatan ini. Bersama-sama kita akan lebih kuat.
salam solidaritas. Demikian dari Bang Bewok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua nggak usah closing lah kalau gitu. Assalamualaikum aja kalau gitu ya. Ini oke. Closing terakhir nih, Bro Dondi. Ya. Jadi Tuh, ada Bro Dondi. Ada ini. Bro-bro berdua dan semua brosis gitu ya. Kalau teman-teman lihat di Facebook, ada yang namanya Nas Daily, gitu ya. Itu salah satu lulusan Harvard. Dia tuh bilang, banyak pakar ekonomi yang bilang bahwa kurvanya itu akan seperti V, seperti U, atau seperti W. Tapi sebenarnya yang mereka lupa itu ada satu kurva lagi. Yang lambangnya seperti Nike. Checklist. Jadi bukan V, checklist. Kenapa? Karena manusia dasarnya bertahan. Ada kreativitas, ada skill, ngelihat peluang, itu sebenarnya sudah bisa jadi. Tapi yang dilupa, pertama adalah kerja kerasnya. Karena kita kadang suka take it for granted. Yang kedua, udah kerja keras tapi nggak tuntas. Jadi lu pada harus kerja tuntas. Nah, ini nanti nih kita, kalau Bang Asmi benar-benar mewakili kita nih, di sono gitu. Bang, kerja keras, kerja tuntas, Bang. Yang ketiga, Bang, kerjanya harus cerdas, Bang. Bener nggak? Yang terakhir nih, ini yang paling penting, apa coba? Kerjanya harus ikhlas. Karena semua bisnis kagak bakal jadi kalau lu kagak ikhlas, men. Amin. Ya kan? Di sini Heidi, salam peace out. Lo salah. Oke. Ya. Kayaknya udah lebih dari 5 menit, makanya mukanya Bro Dondi muncul di depan muka gue. The warning nih. Gitu. Thank you so much Brosis yang sudah ikutan hadir di acara hari ini. Semoga benar-benar menambah manfaat buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Heidi, Bro Koko, Bro Asmi, dan Bro Sis dari DPC Serpong. Luar biasa banget buat mereka yang sudah menentukan tema penerapan new normal dalam usaha dan perekonomian. Itu luar biasa banget. Next mungkin kita akan ada tema-tema yang lain. Stay tune, stay safe, stay healthy guys. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yeah. Waalaikumsalam. Bye Sis Heidi. Bye Bro Asmi. Keren. Halo. Ya. Terima kasih Bro Kokok, si Heidi, Sama-sama. Bro Dondi. Bro Dondi. Salam Pak Bewo. Salam, Pak Bewo. Siap Ketua. Siap. Sudah bisa live belum? Sudah bisa live belum? Bisa. Okay. Ditunggu kopi Udah, ya. Bye semua. Oke. Bye. Ya, semuanya, semua yang hadir, ya sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.